Oke, halo halo halo. Ketemu lagi di dalam program Petrikor, program di mana kita menyelam dalam makna kata. Ini Petrikor edisi ke-23 akhir Maret 2026. Aku mau bahas tentang pancaroba ya. Karena ini akhir Maret menjelang April itu adalah waktunya perubahan musim ya, dari musim hujan ke musim kemarau. Jadi biasanya kalau normalnya ya itu Oktober April itu musim penghujan, April Oktober itu musim kemarau. Walaupun mungkin sekarang setelah ada perubahan iklim ya agak-agak nggak jelas gitu ya. Termasuk ada La Nina, El Nino gitu ya. Itu musimnya jadi agak tidak tidak apa istilahnya, sulit ditebak gitu ya. Kadang-kadang kita punya kemarau basah gitu. Nah, pancaroba itu adalah apa, masa-masa di peralihan ya, peralihan. Jadi dalam satu tahun di Indonesia sebenarnya ada dua kali peralihan ya, biasanya sekitar bulan Maret April dan Oktober September ya. Itu masa September Oktober ya, jadi itu masa peralihannya. Kalau dari segi katanya sendiri, pancaroba itu aslinya dari mana sih gitu? Itu Sanskrit ya, kelihatan dari pancanya. Jadi panca itu lima, robanya itu dari kata rava. Jadi panca itu lima, rava itu artinya suara-suara berisik gitu ya. Nah, karena dia Sanskrit, punya akar Indo-European, kalau panca itu ditarik ke Indo-European dan dicari cognate-nya di dalam bahasa Inggris atau saudaranya dalam bahasa Inggris, sebenarnya panca itu finger. Bisa kelihatan ya. Vanja, vanja, venger gitu. Finger, finger gitu. Nah, itu. Panca itu basically sebenarnya aslinya jari, tapi ya dalam Sanskrit namanya alima gitu ya, artinya lima. Rovanya itu lebih kelihatan, saudaranya dalam bahasa Inggris itu roar ya, bunyi-bunyi keras gitu, bebunyian. Nah, di kita pancaroba itu sebenarnya not necessarily five gitu, yang enggak, tidak, belum tentu cuma lima gitu, bisa lebih dari itu gitu. Maksudnya suara-suaranya ataupun perubahan-perubahannya. Tapi karena ini ya di Petrikor biasa kita membahas lima kata. Nah, kebetulan pas ya, ya kita ambil lima dulu. Jadi bisa lebih dari itu, tapi ini saya mencoba mencocok-cocokkan kira-kira ada lima keributan apa sih ketika ada peralihan ya musim gitu. Yang pertama itu suara atau keributan yang ada di langit ya, langit sendiri itu Proto Austronesian, dan tersebar dari apa namanya Formosan, sampai ke yang paling jauh ya, biasanya kita cuman sampai Hawaii, ini sampai Rapa Nui ya, sampai eh, Easter Island ya, di sudah di barat sekali. Walaupun dia berubah ya, dari kalau di kita langit, langit itu tulisannya, kalau strukturisasi Austronesianya pakai C, kita langit pakai T, yang Hawaiian Orani, jadi ada perubahan konsonannya, jadi Ani Rani gitu, itu yang di bagian barat mulai berubah. Basically ada suara-suara di langit kayak apa, gemuruh ya. Jadi kalau terutama mungkin September ke Oktober mulai datang hujan, ada gemuruh, apa istilahnya,
guruh ya, guruh gemuruh, gluduk kalau bahasa Jawanya ya. Karena apa namanya, petir, tapi basic ya bukan sampai hujannya, tapi petir yang horizontal mungkin ya. Jadi bukan bukan petir yang menyambar ke bawah, tapi tetap di langit ada suara-suara. Selain itu juga perubahan yang di langit itu terkait dengan perubahan atau the roar ya, roar atau apa sih, eh, meningkatnya suara itu bisa dimaknai juga meningkatnya temperatur gitu. Jadi suhunya berubah jadi lebih panas atau jadi lebih lembab gitu ya, itu tergantung perubahannya ya. Jadi kalau dari Maret ke April biasanya jadi sumuk itu, lebih panas, lebih lembab. Itu bagian dari roarnya itu, ravanya itu tadi. Itu termasuk guruh gemuruh di langit itu. Itu eh, rava yang teramati yang pertama. Yang berikutnya angin, of course ya. Jadi selalu ketika ada perubahan musim ada perubahan arah angin ya. Dari kalau waktu musim penghujan kita tuh dapat angin dari arah eh, Laut Cina Selatan ke arah Australia. Jadi arahnya dari mana? Barat daya gitu. Jadi hujan kencang itu kan barat ya. Itu dari barat daya. Itu membawa uap angin, uap air yang banyak gitu. Jadi ada perubahan. Terus ketika Maret ke April, anginnya mulai berubah arahnya dari Australia ke Laut Cina, ke arah Cina ya. Jadi ada perubahan arah angin gitu. Dan itu menimbulkan bunyi juga. Jadi anginnya biasanya kencang. Bunyinya di mana? Bunyi dedaunan. Jadi gemerisik daun itu menandakan perubahan musim juga ketika anginnya besar gitu ya dalam perubahan musim itu. Perubahan arah angin. Suaranya kresek 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 gitu. Jadi itu rova yang kedua ya, rava yang kedua atau roar, the roar of the gale gitu ya, atau bunyi-bunyian angin itu. Kalau masang kelinding-kelinding juga kelinding-kelindingnya bunyi gitu ya. Apa itu namanya kelinding-kelindingnya? Ya gitulah. Eh, Kayak peluit angin whatever it is. Oke. Itu yang kedua, ada perubahan angin. Lalu yang teramati lagi yang ketiga itu serangga. Jadi ada serangga-serangga yang menandai perubahan musim. Kalau Maret ke April, jadi tanda dimulainya musim kemarau itu ada bunyi tonggeret atau orang Jawa bilang garengpung. Nah di Indonesia banyak nama garengpung, ada yang bilang sesiar, sambureret, sambureret itu kalau di Sunda kali ya. Ada yang bilang kriang, itu mungkin daerah Sumatera gitu, Melayu. Di Jawa bagian saya nggak tahu ada kinceng tangis namanya. Jadi kinceng itu sebenarnya dragonfly ya, capung. Tapi ya karena dia berbunyi itu menandai masuknya musim kemarau sebenarnya. Walaupun bukan berarti ketika musim kemarau kalau sekarang saat ini ya. Karena perubahan iklim tidak ada hujan sama sekali itu. Kadang-kadang masih ada hujan, cuman ketika tonggeret sudah berbunyi itu biasanya sudah masuk musim kemarau. Jadi mungkin terutama yang di desa itu misalnya suburban Jogja, daerah utara kayak tempat saya itu suaranya kalau siang sudah terdengar gitu ya. Ser 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 gitu ya. Itu suara tonggeret. Sedangkan kalau perubahan dari musim kemarau ke musim penghujan itu biasanya ditandai dengan hujan pertama yang besar dan laron-laron yang berterbangan, suara kepak laron gitu ya. Itu ada suara-suara serangga itu yang rava yang ketiga, the roar of the insects gitu ya. Itu ada serangga yang khas menandai mulainya kemarau dan menandai mulainya penghujan, tonggeret dan laron. Yang keempat itu suara burung, karena
Tapi mungkin kalau sekarang udah agak jarang ya. Karena dalam sepanjang tahun itu ada karena perubahan apa istilahnya posisi matahari dari utara ke selatan, selatan ke utara, itu burung-burung juga bermigrasi. Mereka jalur migrasinya kalau di sini kelihatan dari New Zealand ke Rusia dan atau Siberia dan sebaliknya. Dan itu beberapa jalur melewati Indonesia. Burung, ini menarik ya, burung itu kalau kita lacak ke Proto-Austronesianya, walaupun dari susunan hurufnya itu sebenarnya saya yakin kalau itu sebenarnya akarnya Proto-Austronesia. Tapi kalau dicari di kamus Proto-Austronesia itu nggak ketemu gitu ya. Yang ada hurung, hurung. Jadi, tapi hurung itu artinya sebenarnya mengumpulkan, mengkoleksi gitu atau bergerombol. Nah, jadi kemungkinan orang Melayu kalau burungnya sendiri bahasa Melayu ya, Melayu kuno. Itu kemungkinan dari situ, dari migrasi burung yang swarming gitu ya, yang berkelompok gitu ya banyak. Kalau hurungnya sendiri sebenarnya kita juga punya gitu. Kayak misalnya lagu Ampar-ampar pisang gitu ya. Ampar-ampar pisang, pisangnya belum masak, masak sahiji, dihurung bari-bari. Nah itu ceritanya pisangnya cuman matang satu tapi dihurung, diambil ya. Dihurung bari-bari itu monyet. Jadi itu bahasa Melayunya hurung kemungkinan karena ada migrasi burung yang bergerombol itu hurungnya jadi bukan lagi menandakan swarm of bird-nya tapi the bird itself. Kalau burungnya itu sendiri. Kalau Austronesianya mau tahu burungnya, kalau burung di Austronesia itu retain di bahasa Jawa manuk ya. Manuk itu Proto-Austronesian artinya burung. Atau dia punya hayam. Hayam sekarang jadi ayam ya. Itu juga artinya burung. Jadi either manuk atau hayam. Tapi orang Melayu jadi punya kosakata burung. Nah, kemungkinan ini masih hipotesa saya sebenarnya. Ya cari-cari kemarin tuh riset-riset kecil-kecilan kemungkinan arahnya sana walaupun mungkin perlu penelitian etimologi yang lebih lanjut gitu ya. Salah satu burung yang bermigrasi itu namanya burung cikalang atau frigate. Jadi kayak apa sih alap-alap perompak gitu. Jadi dia kayak burung yang bisa terbang jauh. Biasa lewat di Jawa dan Kalimantan ini lewat jalur migrasinya. Sehingga mungkin ketika lagi-lagi pancaroba ada peralihan musim, mereka juga bermigrasi melewati Indonesia. Suara-suaranya mungkin khas juga waktu itu yang kalau yang bisa mengamati kadang kok ini burung biasanya nggak di sini jadi ada di sini. Mereka punya suara yang beda dengan burung-burung yang biasanya. Atau beberapa mungkin mengamati kalau terutama kalau musim panen padi ya, itu ada apa burung-burung kecil yang kepalanya warnanya putih emprit kaji kalau bahasa Jawa ya. Itu mereka biasanya muncul ketika panen padi itu di akhir musim penghujan kan. Setelah hujan tanam padi di akhir musim penghujan panen padi. Nah, ketika panen tuh biasanya banyak burung-burung emprit kaji itu yang bergerombol juga swarming around mencari biji-biji padi yang habis dipanen gitu ya. Itu. Jadi burung, suara-suara burung itu menjadi salah satu dari pancaroba yang nomor 4 ya. Jadi the roar of the birds gitu ya. Drava yang nomor 4. Yang nomor 5-nya, walaupun mungkin sebenarnya lebih dari 5, itu hawa. Hawa di sini itu saya memaknainya bukan sekedar temperatur udara gitu, tapi ke flora udaranya gitu. Hawanya sendiri bahasanya kita loan word, kita pinjam.
dari bahasa Arab ya, hawa-hawa udara gitu sebenarnya. Cuman flora udara itu yang saya maksud eh either itu kayak apa serbuk sari bunga atau juga ya mikroorganisme yang di udara lah. Jadi ketika pancaroba, ketika musim peralihan musim, biasa kita mendengar suara orang bersin ya. Jadi itu roar yang kelima ya. Roar yang kelima itu disebabkan oleh perubahan flora udaranya. Jadi orang banyak yang sakit tular-tularan gitu ya. Itu jadinya suara-suara orang bersin tuh mewarnai peralihan musim gitu ya. Jadi ada perubahan flora udara. Itu acung, acung gitu. Itu eh, roar of the what? Roar of the apa namanya? Sneezes, roar of the human. Ya, suara manusia ketika peralihan musim ya nggak cuman bersin sebenarnya. Beberapa juga menandai peralihan musim dengan ada peringatan kultural kayak misalnya ya perayaan pasca panen dan sebagainya gitu. Sehingga ada suara-suara kultural juga. Tapi basically hawa di sini adalah mikroorganisme udara itu juga berubah. Artinya kalau kita tahu ada perubahan itu ya bisa memitigasi ya supaya tidak sakit gitu ya. Baik, jadi gitu tadi banyak suara ya dari mulai suaranya langit sampai suaranya manusia gitu. Nah peralihan ini ya, pancaroba itu sendiri kan akhirnya dipakai untuk menggambarkan peralihan ya misalnya pancaroba politik nah, itu kan nggak ada hubungannya sama suara mungkin suara vote nggak tahu tapi basically peralihan itu adalah bagian dari conversation ya percakapan manusia dengan alam kalau kita mau mendengarkan setidaknya ada 5 suara-suara itu sehingga kalau kita mendengarkan percakapan itu atau kita mendengarkan suara-suara alam itu mulai dari suaranya langit, suara angin, suara serangga, suara burung dan bersin kita sendiri itu kita menjadi bagian dari conversation ya 1000 years of conversation percakapan ribuan tahun tentang apa artinya berada di bawah langit yang sama karena ya apa namanya di negara tropis seperti Indonesia peralihan musim itu sesuatu yang merupakan keniscayaan gitu ya. Baik. Jadi gitu aja untuk Petrikor kali ini. Tetap sehat, jaga kesehatan selama musim pancaroba ya supaya kita bisa ketemu lagi di dalam program Petrikor yang selanjutnya.